pertemuan semalam berkaitan dengan hakikat dunia. Kemudian pagi hari ini kita membahas tentang ilmu syar'i. Disampaikan di malam tadi bahwasanya kedua pembahasan ini berkaitan erat. Bahkan kita katakan saling melazimi. Apa maksudnya? Perlu kita ingat bahwa di antara tanda seorang itu berilmu atau ilmunya bermanfaat, maka dia akan semakin waspada dengan fitnah-fitnah dunia. Dia akan semakin lari hatinya daripada keterikatan dengan dunia. Dunia hanya berada di tangannya, tidak memenjara hatinya. Demikian juga sebaliknya, orang ketika cintanya kepada dunia, dia sudah mabuk dengan dunia, sebagaimana bahkan perkataan sebagian salaf, ad-dunya khumrus syaitan, faman sakira minha lam yufik illa fi askaril mauta. Dunia itu adalah minuman kerasnya setan. Tidak akan sadar orang yang telah mabuk dengannya kecuali nanti di penghujung atau di medan kematian. Nanti dia sadar ketika di situ. Baik, orang yang mabuk dengan dunia itu semakin jauh dengan agama. Jauh dengan agama, jauh dengan ilmu. Jadi memang dua hal ini tidak bisa berkumpul di dalam hati seseorang. Cinta ilmu dan cinta dunia. Bermanfaatnya ilmu dan cintanya dia kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'la, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra." Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah, orang yang khusyuk, dia akan mengambil pelajaran dari ilmu tersebut. Wa yatajannabuha al-ashqa. Tapi orang yang menderita akan menjauhi ilmu. Maka salah satu ciri orang itu tidak bahagia, sekalipun nampaknya bahagia, adalah jauh dari ilmu. Sebaliknya, orang yang tenang hidupnya, orang yang bahagia, adalah orang yang dekat dengan ilmu agama. Maka jangan jauh-jauh dari ilmu. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflaha man alladzina yaslan wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan na'ral kubra. Orang-orang yang menderita ini adalah orang-orang yang akan memasuki neraka yang besar. Kemudian qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Dan sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, yang membersihkan hatinya, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang bertauhid, mengingat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengerjakan salat. Nah, ayat setelahnya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian itu lebih mengedepankan dunia. Orang yang menjauhi ilmu itu kadang-kadang bukan karena dia tidak yakin atau tidak membenarkan apa yang disampaikan. Dan ini banyak. Kadang-kadang orang itu malas belajar, tidak mau dikasih tahu. Ya, mental semua nasihat-nasihat dari dia. Biasanya bukan karena dia tidak yakin itu benar atau dia menganggapnya salah, bukan. Tapi karena dia masih mementingkan hawa nafsunya dan dunianya. Lebih dia kedepankan dunianya dibanding kebenaran yang sudah nampak padanya. Maka kita katakan sekali lagi, di antara tanda ilmu bermanfaat, orang itu semakin waspada dengan dunia. Demikian sebaliknya, di antara tanda orang itu jauh dari ilmu agama karena dia lebih mementingkan dunia. Tidak bisa berkumpul dua-duanya itu. Imam Ibnu Rajab beliau mengatakan di dalam Fadlul Ilmi Salaf,
inna min alamatil ilmin nafi'i an yadulla sahibahu ilal harbi minat dunya. Sesungguhnya di antara tanda-tanda ilmu itu bermanfaat, ilmu itu akan membawa pemiliknya untuk semakin menjauh dan waspada daripada dunia. Wa a'zamuha ar-riyasatu wasyuhratu wal madahu. Dan beliau lebih spesifikkan lagi, di antara dunia itu yang paling terbesarnya adalah kedudukan jabatan, kemudian asyuhra, keviralan, keterkenalan, ingin terkenal, dan juga al-madahu, pujian. Ini semua bagian-bagian daripada dunia yang besar-besar fitnahnya. Ya, dan ini sekarang kita saksikan. Orang-orang yang cinta dengan kedudukan itu semakin jauh dari ilmu. Semakin dia jauh dari ilmu. Demikian orang-orang yang senang pujian, semakin jauh untuk dia duduk merendah dan belajar. Ya, demikian orang-orang yang ingin terkenal, semakin susah untuk dia diberikan nasihat, karena memang tidak bisa berkumpul kepentingan duniawi dengan ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu tema ini kita angkat, hakikat kehidupan dunia dan sikap kita menghadapinya. Kemudian juga ilmu, tentang keutamaan ilmu, dan yang kita maksud di sini, yang kita kejar selalu adalah ilmu yang bermanfaat. Pembahasan seputar keutamaan ilmu kita ambil dari sebuah hadis yang cukup panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadis ini topiknya adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan sejenis dengan perbuatannya. Di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum pernah dengar, siapa yang memudahkan seorang muslim, Allah akan mudahkan dia pada hari kiamat, di dunia dan di akhirat. Siapa yang melapangkan urusan seorang muslim, Allah akan lapangkan urusannya di akhirat nanti, dan lain sebagainya. Sampai Nabi SAW bersabda di pertengahan hadis, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa ma jatama'a, dalam riwayat lain, wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan tidaklah suatu kaum duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, saling membaca di antara mereka, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, dan mereka akan diliputi rahmat, lalu dinaungi oleh para malaikat. Kemudian mereka wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat. Wa man batta'a bihi amaluhu, siapa yang lambat amalnya tidak bisa dipercepat dengan kedudukan nasabnya atau kehormatan keturunannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah. Hadis ini juga menguatkan sabda Nabi yang lain tentang Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang mau belajar itu adalah tanda dia diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan agama. Demikian sebaliknya, mafhumnya, siapa yang kemungkinan akan mendapatkan berbagai keburukan,
Allah tidak inginkan kepadanya jalan-jalan keselamatan. Biasanya dia dijauhkan dari ilmu. Oleh karena itu, kalau mulai kita sudah mengenal tempat-tempat belajar, kita diperkenalkan dengan para ustaz, kita diberikan info tentang majelis ilmu, boleh jadi itu adalah tanda-tanda kebaikan yang siap-siap antum pasti dapat di depan sana. Antum pasti dapat. Karena Allah di antara tanda akan memberikan kepada kita kebaikan itu dipertemukan dengan agama, dengan ilmu, baik ustadznya, baik murid-muridnya sesama pengajian sehingga dia mengajak, atau bahkan status teman kita yang kita tidak sangka-sangka kita buka. Kemudian kita tertarik dengan pelajaran-pelajaran agama. Itu tanda kebaikan itu. Dan kebaikan di sini tentu ada dua. Kebaikan di dunia dengan ilmu yang bermanfaat, dan kebaikan di akhirat, dan tidak ada ujungnya kebaikan di akhirat yang paling tingginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis ini. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, dimudahkan jalannya menuju surga. Baik. Apa itu yang dimaksud dengan menempuh jalan menuntut ilmu? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan di situ maknanya ada dua. Makna secara hakiki dan makna secara maknawi. Berjalan menuntut ilmu agama secara hakiki adalah betul-betul melakukan perjalanan yang kita kenal ar-rihlah fi thalabil ilmi. Dari sini ke Saudi, dari sini ke Yaman, dari kos ke masjid, semuanya insya Allah termasuk perjalanan menuntut ilmu. Dari sini ke Makassar untuk mengikuti daurah, ya, dari sini ke Jakarta untuk ikuti pengajian-pengajian intensif misalnya. Ini semua bentuk-bentuk perjalanan di dalam menuntut ilmu secara hakiki, dan ini adalah sirah, contoh yang telah diamalkan oleh para salaf kita, para ulama kita sejak dahulu kala. Dari kalangan para nabi, bahkan ya, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam menempuh perjalanan untuk menuju Khadir alaihi salam bersama Yusha bin Nun, muridnya yang kemudian menjadi nabi juga setelah meninggalnya Nabi Musa. Dua nabi ini menempuh perjalanan untuk rihlah dan kemudian mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir yang belum diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Demikian juga hal ini telah diamalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperjalankan dari Mekah sampai menuju Sidratul Muntaha mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kewajiban salat 5 waktu yang sampai hari kiamat umatnya menjalankannya. Demikian para sahabat senantiasa melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu agama. Bahkan bukan hanya dalam masalah belajar, dalam menyamakan hadis karena kurang yakin atau ingin memperkuat sanad, itu mereka menempuh perjalanan ribuan kilo, ratusan kilo untuk mengenal atau menguatkan hafalan hadisnya yang satu saja. Sebagaimana yang dilakukan kalau tidak salah oleh Abdullah bin Unais kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya, ingin menyamakan satu hadis saja, menempuh perjalanan dari Hijaz menuju Andalusia kalau tidak salah. Baik. Ini yang pertama, menempuh perjalanan menuntut ilmu. Ya, betul-betul pergi ke suatu tempat untuk mengejar ilmu. Coba niatkan antum datang di tempat ini bukan hanya untuk mencari nafkah mengisi perut. Tapi usahakan antum datang di tempat ini tujuan utamanya adalah karena di sini juga ada ilmu. Makanya saya semangat untuk datang mencari nafkah di sini. Ada sumber-sumber ilmu. Baik, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, menempuh perjalanan secara maknawi. Apa saja itu? Hifzul ilm wa dirasatuhu wa tafrighuhu wa mudzakaratuhu wa muraja'atuhu. Semuanya masuk. Menghafal, menulis, mentranskrip kajian, menyimpulkan,
ya, kemudian men-share-nya, mempostingnya, merekamnya. Kalau sekarang tasjil, kalau dulu ditulis, kajian itu ditulis, buku itu ditulis. Sekarang ceramah yang direkam kemudian secara otomatis jadi teks. Zaman sekarang juga termasuk menempuh perjalanan secara maknawi di dalam menuntut ilmu adalah muzakarah, diskusi ilmiah. Dan ini bisa dilakukan siapa saja, bukan hanya ustaz. Sesama kita penuntut ilmu sedang makan, silakan diskusi ilmiah. Ya, diskusi tentang pelajaran yang kemarin atau yang tidak didapatkan oleh kawan kita. Demikian juga murojaah, ini semua cara-cara menuntut ilmu tidak berjalan, tidak naik kendaraan, tapi ini termaksud menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Apapun cara untuk kita memudahkan kita mengambil ilmu agama, itu termaksud menempuh jalan menuntut ilmu, termaksud membeli paket data bagi siapapun yang nonton live misalnya. Semua termaksud menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama. Beli pulpen, beli buku, itu semua adalah bentuk-bentuk maknawi menempuh perjalanan untuk belajar agama. Saya ingin tekankan dua hal di sini. Yang pertama adalah menghafal, yang kedua murojaah. Ini penting. Di antara cara kita mendapatkan ilmu, dua hal ini. Ya, antum mungkin punya program hafalan. Jangan sia-siakan dan jangan remehkan masalah ini. Tidak pernah dikenal sejak zaman para sahabat sampai hari ini cara menuntut ilmu tanpa hafalan. Itu hanya dikenal di barat. Mereka hanya pemahaman, tidak menghafal. Tapi agama ini telah dijaga oleh hafalan-hafalan para ulama. Nabi kita adalah nabi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, dan itu adalah keistimewaan beliau. Bahkan itu adalah bentuk kesempurnaan agama kita. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi Al-Quran datang. Itu bukti bahwasanya Al-Quran tidak ditulis oleh Nabi Muhammad, tapi itu sumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dari dulu memang para ulama sudah menghafal. Maka dari itu, ikhwan rahimakumullah, ana nasihatkan menghafal. Bukan hanya Al-Quran yang saya maksud, juga pelajaran-pelajaran yang selama ini kita dengar. Hadirkan mindset kita, kalau dapat kajian itu minimal ada yang dibawa pulang dengan cara dihafal. Kalau perlu konteksnya secara pas dihafal, sekalipun bahkan bahasa Indonesia. Ini penting sekali. Ya, itu di dalam saya coba lihat-lihat ya kemarin. Antum punya kajian kalau tidak salah di Bahodopi atau di mana, di sini mungkin, kajian 20 adab penuntut ilmu ya dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Itu pernah kita bahas juga, alhamdulillah. Ta'zimul ilm, pengagungan ilmu. Nah, di salah satu ma'kib itu simpul yang ke-13 kalau tidak salah, di situ ada adab, di antara adab menuntut ilmu adalah harus menghafal. Contoh kajian tadi malam, saya masih hafal. Ada 2 perintah Nabi yang mesti kita jadi salah satu dari keduanya untuk kita menjalani hidup di dunia. Apa yang pertama? Jadi orang yang gharib, asing, pendatang. Yang kedua jadi orang musafir. Coba dihafal itu, dan ini manfaatnya besar. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, hafizna qalilan wa qara'na katsiran. Kami itu baca hafal banyak, hafalnya sedikit. Yang kami hafal sedikit. Tapi yang kami baca banyak. Fantafa'na bima hafizna aktsara min intifa'ina bima qara'na. Yang kami hafal yang sedikit itu justru lebih bermanfaat daripada yang kami baca yang banyak. Dan itu terbukti. Saya yakin antum mengalaminya. Saya juga punya pengalaman masalah itu. Saya rasakan sendiri.
semakin sering tadabbur dan tafakkur kepada makhluk Allah sejak hafal bagian-bagian salah satu ayat di dalam surat Luqman. Hada khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balil zalimuna fi dhalalim mubin. Ini adalah makhluk ciptaan Allah. Tunjukkan kepadaku ciptaan selain Dia yang kalian sembah. Ini ciptaan Allah ini, betapa menakjubkan. Balil zalimuna fi dhalalim mubin. Sungguh orang-orang kafir itu yang zalim, mereka benar-benar tersesat. Ya, tidak bisa mendapat pelajaran dari ciptaan Allah yang sungguh indah ini. Lihat hewan saja yang baru pertama kali kita lihat bentuknya, yang teringat langsung sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, maha hikmah, maha mencipta. Bisa-bisanya ada makhluk yang seperti ini. Semakin menambah keimanan dan ya tafakkur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ciptaannya. Yaitu mungkin buah dari ilmu yang dihafal. Makanya ilmu itu yang dihafal cepat hadir ketika dibutuhkan. Cepat sekali hadir ketika dibutuhkan. Ini dikatakan oleh Ubaidullah bin Al-Husain rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wajadtu ahdharul ilmi manfaatan. Aku dapati ilmu yang paling cepat manfaatnya kurasakan. Ma wa'aituhu biqalbi wa luktuhu bilisani. Yaitu apa yang aku simpan dengan baik di dalam hatiku dan aku senantiasa ulang-ulang di lisanku. Itu ada dua. Hafal dan murojaah. Itu semakin cepat hadir ketika dibutuhkan. Antum tiap hari ke pasar, tapi tidak hafal doa masuk pasar. Padahal pahalanya 1 juta pahala, dihapuskan 1 juta kesalahan dan ditinggikan 1 juta derajat. Sebagian ulama mendoifkan hadis ini, sebagian ulama menghasankannya. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Iya. Ada kita butuh sesuatu, ya. Kita sakit, tapi tidak hafal kalau ada bagian tubuh yang sakit. Kapan kita cepat mengamalkan? Kita cepat mengamalkan yang kita hafal. Makanya yang paling cepat hadir manfaat ilmu itu adalah sesuatu yang dihafal. Oleh karena itu ada perkataan al-ilmu ma fis sudur la fis sutur. Ilmu itu apa yang ada di dalam dada, bukan apa yang tertulis di dalam lembaran-lembaran buku. Sebagian lagi mengatakan ilmu itu adalah apa yang antum bisa bawa masuk ke dalam WC. Antum bisa bawa masuk Al-Quran? Tidak. Dalam WC. Tidak boleh. Itu bentuk perendahan terhadap firman Allah. Tapi bisa bawa masuk hafalan? Ya bisa lah. Masa otak disimpan di depan ini pintu WC? Nanti dicuri ya. Sepatu saja hilang katanya di sini. Baik. Apa yang bisa dibawa di dalam kamar mandi? Ya, atau di tempat-tempat kotor? Ya ilmu yang di dalam dada, hafalan. Tapi yang berikutnya adalah murojaah. Ya, sering diulang-ulang. Jangan lupa untuk sering mengulang-ulang ilmu, muzakarah dan murojaah. Baik, berikutnya ada yang masuk kerja lewat nih. Berikutnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Karena dia menempuh perjalanan menuju ilmu, maka perjalanannya dimudahkan menuju surga. Ini tadi di awal yang saya maksud, hadis ini memang full berbicara tentang al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan perbuatannya. Perbuatannya menempuh jalan menuntut ilmu, balasannya jalannya juga dimudahkan untuk menuju surga. Jalannya dimudahkan untuk menuju surga. Baik. Apa sebelumnya ya? Yaltamisu fihi ilman.
menempuh jalan untuk mencari ilmu. Perhatikan di situ Nabi tidak mengatakan yatlubu fihi ilman, menuntut mencari ilmu. Kata tolaba dengan iltimas itu sama, artinya mencari, tapi asal katanya beda. Iltamasa yaltamisu iltimasan, asal akar katanya huruf apa? Huruf lam, akar katanya itu sulasi mazidnya, itu tambahan alif dan ta. Iltamasa asal katanya apa? Lam, mim, sin. Lamsun. Lamsun itu artinya meraba-raba. Iltamasa itu mencari dengan cara meraba. Ini pencariannya siapa ini? Yang mencari sambil meraba. Orang apa ini dia? Orang buta. Artinya ikhwan rahimakumullah, menuntut ilmu agama dengan sekecil dan seringan-ringannya usaha, yang penting itu belajar agama, itu balasannya surga, subhanallah. Balasannya dimudahkan surga dengan usaha yang paling terkecil, bahkan hanya sekedar meraba-raba, hanya menggunakan indera perasa saja. Itu gambaran saja. Ya. Bisa kita ambil faedah dari segi bahasanya. Baik, kata Nabi SAW, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kemudahan menuju surga di sini ada 3 bentuknya, dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Yang pertama, dimudahkan jalan menuju surga, artinya dimudahkan untuk ilmu yang lain. Antum dapat ilmu, akan mudah untuk ilmu jenjang berikutnya. Kita cari lagi ini ilmu, akan lebih mudah untuk jenjang berikutnya. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengulang sampai 4 kali di dalam surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'an walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk menjadi peringatan, untuk menjadi ilmu. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Al-Quran itu dimudahkan, ya, ilmu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk yang pertama. Dimudahkan menuju surga artinya dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang lain, karena ilmu ini betul-betul jalan untuk menuju surga. Ya, dimudahkan yang pertama adalah dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak, yang dengan itu semakin mudah untuk masuk ke dalam surga. Saya sering ulang-ulang, orang yang melakukan perjalanan dari sini ke Bungku, dari sini ke Bungku sudah safar belum? Belum? Sudah. Atau dari sini ke Kendari, itu sudah safar. Orang yang mudah perjalanannya adalah orang yang tahu hukum qasar dan jamak. Kalau tidak tahu, itu repot. Mudah orang yang berilmu untuk masuk surga. Ya, hanya orang yang berilmu yang mudah untuk mengurus jenazah keluarganya. Kalau orang tidak punya ilmu, ya berat. Harus cari imam masjid. Belum lagi imam masjidnya sembarang. Ya. Baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudahan menuju surga adalah dimudahkan orang yang berilmu itu untuk mengamalkan ilmunya. Di antara tanda bukti benarnya kita belajar itu Allah berikan taufik untuk kita mengamalkan. Allah berfirman, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang belajar ilmu, belajar hidayah, ya, maka mereka bertambah hidayahnya. Semakin bertambah hidayahnya, wa atahum taqwahum, dan mendatangi mereka ketakwaan. Apa maksudnya? Waffaqahumullahu littaqwa. Allah berikan taufik untuk mereka bertakwa. Di sini di dalam ayat ini
ya mengakomodir dua poin tadi. Yang pertama, Allah mudahkan jalan menuju surga adalah Allah mudahkan untuk semakin memperbanyak ilmu yang lain. Yang kedua, Allah mudahkan jalan menuju surga adalah Allah mudahkan untuk mengamalkan, dan amalan ini adalah ya cara kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah berikan dua-duanya. Orang yang ihtada, belajar agama, mau mendapatkan hidayah, bertambah hidayahnya, bertambah ilmunya, wa atahum taqwahum, dan ketakwaan mendatangi dirinya. Ketakwaan mendatangi dirinya. Ya. Orang yang semakin berilmu dengan ilmu yang bermanfaat, insya Allah amalannya bertambah. Amalannya bertambah. Dan amalan sebab masuk surga. Atau bukan? Atau rahmat? La yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Nabi bersabda, tidak ada orang yang masuk surga dengan amalannya kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Terus bagaimana amal itu sebab masuk surga? Kata para ulama, hadis ini menunjukkan amal itu memang bukan sebab masuk surga dari segi timbal balik nilai. Artinya, antum beramal sebesar apapun itu tidak pantas membeli surga. Mana kurang khusyuk, sering lalai, sedikit, penuh dengan riya kadang-kadang, ikhlasnya sedikit. Ya kalau dihitung-hitung yang ikhlas mungkin hanya berapa yang kita bisa yakin, atau mungkin tidak ada yang kita yakin penuh ikhlas. Jadi kalau untuk membayar surga itu terlalu murah harganya surga dengan amal kita. Ya. Lalu bagaimana caranya? Kasih sayang Allah, rahmatnya. Tapi kasih sayang Allah dan rahmatnya tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan beramal. Makanya Allah berfirman, ya, wa bima rahmatin minallahi lintalahum, dan dengan rahmat dari Allah engkau bisa berbuat lemah lembut kepada mereka. Karena rahmat Allah kita bisa beramal, dan dengan amal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada kita sekalian. Allah berfirman, ya ulaika ulaika lahum jannatun wa ma tadri nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan setiap jiwa ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, jiwa itu tidak mengetahui apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan-kenikmatan surga. Dia tidak tahu persisnya bagaimana. Itu rahasia Allah, itu adalah surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bentuk surga bagaimana, hakikatnya bagaimana. Kita hanya tahu nama-namanya, apa saja yang ada di dalamnya. Ya, tapi hakikat yang sebenarnya kita tidak tahu, dan itu adalah balasan yang Allah berikan, jazaa'an bima kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka amalkan. Jadi amal itu sebab masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, Allah mudahkan jalan itu, orang yang menuntut ilmu Allah mudahkan jalannya menuju surga adalah dimudahkan betul. Dan jalan yang dimaksud di sini adalah jalan yang benar-benar jalan, yaitu jalan yang terbentang di atas pundak jahanam, yang tidak ada manusia kecuali pasti akan lewat di sana, hatta para nabi. Wa in minkum illa wariduha, di dalam surat Maryam. Kata Allah, tidak ada di antara kalian kecuali akan melewati neraka. Apa maksudnya melewati neraka? Melewati sirat. Dan jalan yang dimaksud di dalam hadis ini, maksud yang ketiga adalah jalan sirat, ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adaqu minasy-sya'r wa ahaddu minas saif, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang.
dan padanya ada kalali, ada duri-duri dan kait-kait yang senantiasa menusuk-nusuk dan mengait-ngait orang yang lewat. Setiap nabi semuanya masing-masing tinggal di ujung sana dan mendoakan masing-masing umatnya, Allahumma salim salim. Tidak ada doa nabi pada hari itu, seluruh nabi kecuali doanya mereka itu, ya Allah selamatkan, selamatkan. Mereka doakan masing-masing umatnya supaya selamat. Dan Nabi menjelaskan bahwasanya kaum muslimin, orang yang beriman itu ada 3 kelompok. 1, najin musallam, orang yang selamat dan tidak tersiksa. Dan ada yang makdusyun mursal, ada yang ada yang lolos tapi penuh dengan cabikan dan siksaan di atas sirat. Dan ada yang terlempar ke dalam neraka, jatuh dia. Ya, orang yang lolos itu bermacam-macam lagi. Ada yang secepat cahaya, secepat kilat, ada yang seperti naik kuda, ada yang berjalan, ada yang seperti dan lain sebagainya. Macam-macam kecepatannya, tapi ada yang selamat tanpa terluka sedikit pun, ada yang selamat dengan penuh ya azab dan hukuman-hukuman. Dan itu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, itu diantara salah satu penggugur-penggugur dosa, sehingga ketika dia masuk surga itu sudah bersih. Ya. Kemudian yang ketiga, dia dilempar ke dalam jahanam. Nah, orang-orang yang berilmu, kata Nabi SAW, yang jujur dia menuntut ilmu, ikhlas, dia akan dimudahkan jalannya, dan salah satu jalannya adalah jalan ini. Baik. Belum habis waktunya. Belum. Kenapa ilmu itu begitu dahsyat dan sampai bisa membayar surga, kemudahan menuju surga? Karena memang tidak ada yang paling kita butuhkan di dunia ini kecuali ilmu. Andaikan ada satu hal yang paling kita butuhkan di dunia ini kecuali dari kebutuhan ilmu, maka sungguh itu yang dimasukkan di dalam surat Al-Fatihah. Surat yang paling agung dan selalu kita ulang-ulang setiap hari. Di dalamnya ada doa meminta hidayah, dan itulah ilmu. Hidayah itu datang dengan ilmu. Ihdinas siratal mustaqim. Ilmu ini adalah cahaya. Ya. Ilmu ini adalah cahaya. Allah Subhanahu wa taala sifati ilmu agama itu dengan cahaya. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dan juga Alkitab yang sangat terang benderang jelas. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam, yang dengannya Allah berikan hidayah orang yang mengikutinya kepada jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri, ya, wa yukhrijuhum minaz zulumati fil barri wal bahr, dan mereka dikeluarkan dengan ilmu tersebut dari kegelapan di daratan maupun di lautan. Ini memang keutamaan ilmu. Makanya para ulama itu, orang-orang yang membawa ilmu, disebutkan oleh Nabi SAW sebagai bintang-bintang di langit. Ulama yang ada di bumi itu ibarat bintang-bintang di langit. Cahaya dia. Karena dia punya cahaya ilmu. Dia membawa lentera ilmu. Ya. Nabi kita bersabda, inna masalal ulama'i fil ardi kamasali an-nujum fis sama. Sesungguhnya permisalan para ulama di atas muka bumi ini itu persis dengan permisalan bintang di langit. Ya, yuhtada bihi, yang mereka dijadikan untuk mencari jalan. Ya, fi zulumatil barri wal bahr, yang mereka dijadikan jalan, petunjuk jalan di kegelapan
di kegelapan baik di daratan maupun di lautan. Ini saya tadi keliru ya, saya masukkan ini ke dalam ayat tadi, ayat surat Al-Maidah. Pada ini adalah hadis Nabi SAW, fi dzulumatil barri wal bahr. Kemudian perhatikan kata Nabi SAW, wa idzal tamasatin nujum au syaka an tadillal huda. Dan apabila sudah padam bintang tersebut. Apa maksudnya padam bintang tersebut? Ulamanya pergi, entah mereka mudik pulang kampung, pindah daerah, atau bahkan mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diangkatnya ilmu dengan cara diwafatkannya para ulama. Apa kata Nabi SAW? Hampir-hampir mereka disesatkan. Hampir-hampir pembawa hidayah itu menyesatkan. Ya, maka dari itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, keberadaan majelis ilmu dan keberadaan para ustaz di negeri kita, bahkan di tempat kita, di kompleks kita, itu akan menjadi hujah yang boleh jadi akan memberatkan kita di hadapan Allah atau meringankan hisab kita. Anda akan ditanya, ya, kenapa tidak belajar? Demi Allah, orang-orang yang tinggal di dekat masjid ini tidak ada argumen bagi mereka kalau tidak tahu mengaji. Tidak bisa mereka beruzur dengan uzur jahil. Kenapa kau sabung ayam? Saya tidak tahu kalau itu haram. Kau tinggal di dekat masjid yang ada majelis ilmu. Tidak ada uzur jahil di situ. Uzur kebodohan tidak berlaku padanya. Kenapa tidak sholat? Wajibkah itu sholat? Saya tidak tahu kalau wajib. Kayaknya hari Jumat yang wajib. Tidak diterima alasan itu. Alasan kebodohan itu tidak diterima. Kenapa? Anda tinggal di samping masjid. Tidak diterima. Ya. Dan saya sempat berpikir, markas-markas dakwah itu di sekitarnya rata-rata pakai jilbab syar'i, pakai ini. Ternyata tidak juga. Bahkan rata-rata banyak juga yang di sekitarnya orang-orang yang tidak peduli dengan adanya masjid atau markas dakwah di situ. Saya saksikan itu di Kendari. Ya. Ada kompleks kajian, kompleks dakwah. Tapi di sekitarnya masih banyak juga yang tidak sholat. Bahkan di depan masjid dia jualan tidak sholat. Jualan gorengan tidak sholat. Subhanallah. Kenapa kita tahu tidak sholat? Karena dia lewati waktu maghrib dengan isya. Tidak mungkin kan dia pulang sholat di rumahnya. Kalau sholat isya masih mungkin kita berhusnuzon. Oh mungkin dia ambil pendapat bahwasanya sholat isya itu waktunya sampai subuh. Mungkin dia sholat nanti jam 2 karena sari lauknya atau gorengannya tutup jam 1 misalnya. Tapi ini dia tidak sholat maghrib dan dia tutup sampai jam 1, tidak sholat berarti. Dia tinggal di depan masjid, jualan depan masjid. Apakah itu akan ada alasan kalau dia tidak tahu sholat itu wajib? Tidak ada alasan. Ya, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berkunjung di salah satu markas dakwah yang antum kenal, TV-nya ada di mana-mana, ya. Di Jakarta, di Bogor, Cilengsi. Di situ pun juga sama. Kita pikir itu satu kompleks, ya. Orang-orang yang di sekitar situ semuanya alhamdulillah Ahlussunnah. Ternyata banyak juga yang lewat-lewat rambutnya kelihatan. Orang-orang situ juga. Banyak juga yang tidak sholat. Demi Allah itu akan menjadi hujah bagi mereka ketika mereka tidak memanfaatkan ilmu yang Allah sudah Subhanahu wa taala telah menempatkan mereka di situ, atau ilmu yang dikirim ke situ, ke tempat mereka. Baik. Habis waktunya. Baik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk kita sekalian. Saya yakin semua kita sepakat tidak ada keinginan kita kecuali ingin masuk surga. Kemarin di khutbah Jumat kita sampaikan, semenderita apapun orang yang hidup di dunia, kalau ujung-ujungnya masuk surga dia lupa itu penderitaannya. Dan seenak apapun dia hidup di dunia, kalau ujung-ujungnya masuk neraka, tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Dia lupa semua kebahagiaannya. Maka tidak ada obsesi kita yang paling tinggi
yang paling kita fokus untuk mendapatkannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kejar di dunia, usahakan kejarnya karena ingin surga. Ya, usahakan kejarnya karena ingin surga. Walaupun sebagiannya adalah pernak-pernik dunia yang kita kejar. Tapi mudah-mudahan niat kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan semuanya. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ana mohon maaf dengan banyak kekurangan dari apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita persiapkan dan memang tujuannya ke sini. Karena kemarin saya lewat ke kampung halaman di Kodal dan alhamdulillah Allah izinkan untuk kita berkesempatan singgah di sini. Dan hadis yang saya bahas itu saya lihat juga di grup tadi kemarin, ternyata ada kajian Arba'in Nawawi Ustaz Harun di Bungku, dan juga di sini kayaknya ada hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang kita sampaikan ini ada dalam kitab hadis Arba'in Nawawi. Untuk yang subuh ini ada di hadis 36, dan yang tadi malam ada di hadis 40 atau 40 hadis yang tadi malam. Jadi mungkin kalau belum sampai nanti akan murojaah. Tapi kalau sudah dilewati berarti inilah murojaahnya. Mengingat kembali, dan kalau mau baca-baca sumber yang utama yang kita sampaikan pada malam hari ini dan juga yang tadi malam itu dari syarahnya Ibnu Rajab Al-Hambali yang tajuknya Jami'ul Ulum wal Hikam kitabnya. Ya kebanyakan kita membacanya dari situ karena ini para ulama juga banyak mengambil faedah dari sana ketika mensyarah hadis Arba'in An-Nawawi. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.